Oke guys, kembali lagi di komponen update. Oke, kita kembali lagi pembahasan kita tentang ESP32C3. Oke, ini kita kemarin sudah bahas beberapa deskripsi dari datasheet ESP32 yang tipe C3. Ini kita punya ESP32 C3 Super Mini, jadi kita coba breakdown ulang. Nah, kita langsung kembali lagi ke kita langsung ke halaman 45. Nah, ini kita ke beberapa atau ini di sini ada communication interface. Jadi komunikasinya pakai apa aja. Nah, ini untuk beberapanya. Untuk ESP32 ini kita bisa lihat di sini dia pakai UART. Nah, ini untuk komunikasi dia punya dua UART. Nah, ini untuk komunikasinya tuh bisa sampai speed berapa nih? Nah, di sini diterangkan kalau dia bisa RS232 atau RS485 yang speednya itu sampai 5 Mbps. Jadi ini komunikasinya sebenarnya udah lama. Komunikasi yang lumayan ini, tapi familiar di dunia IoT. Nah, ini komunikasi ke mesin biasanya dipakainya. Nah, di sini UART controller, hardware flow control, CTS dan RTS signal. Nah, sama software flow-nya pakai Xeon Xoff. Oke, kita ke di sini juga ada SPI controller. Jadi ini yang pertama UART, 2 SPI controller, dia ada SPI 0, 1, 2. Jadi ada 3 SPI di sini yang bisa digunakan di ESP32C3 ini. Dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misal ini in packaging of package of patch flash, ini tidak bisa untuk flash. Jadi ada yang bisa untuk flash, ada yang enggak. Fitur SPI 0 dan SPI 1 di sini diterangkan support signal SPI, dual SPI, quad SPI sampai 4 SPI atau key SPI mode. Oke, konfigurasi clock frekuensinya itu maksimal bisa sampai 120 MHz. Jadi kalau kita punya data, kita bisa estimasi kecepatannya itu bisa 120 MHz untuk transfer datanya. Oke, untuk fitur SPI2 nih yang beda ya. Ini SPI1 0 sama 1, ini SPI2. Ini support operation masters of self. Nah, ini biasa digunakan di SPI sering banget untuk komunikasi, misal pakai LoRa itu biasanya pakai master of self. Connect to DMA channel. Terus ada SPI 2, ini juga sama supportnya, sinyal dual quad atau QPI. Terus dia ada clock priority. Di sini ada, jadi dia ada prioritas clocknya itu. Terus ini configurable clock frekuensi data transmit in is the byte, ini pakai byte. Oke, ini as master, di sini ada diterangkan as master itu bisa support apa aja. Misal ini tone 2 LAN untuk 80 MHz, 80 MHz di sini. Oke, dan untuk slave-nya ini 60 Hz gitulah. Jadi ada untuk mentransfer, ada yang untuk menerima, jadi kecepatannya segini. Oke, pin assessment. Ini untuk SPI 0 atau 1 di GPIO 12 sampai GPIO 17 ini bisa via IO MUX. Terus SPI 2 ini pin ARM multiplex. Dia ada GPIO 2, 4 sampai GPIO 07, GPIO 010. Oke. GPIO 10. Ini ada VIO juga. Oke.
Nah, ini yang paling sering digunakan juga iOS versi. Di sini kontrol iOS versi controller ini dilihat di sini dia using master sama juga, ini bisa support ini master mode atau service mode. Oke. Ini standar modulnya biasanya SPI itu 100 kilobit per second. Jadi SPI sama UART sama SPI versi itu kecepatannya berbeda-beda ya. Jadi yang paling cepat itu UART tadi yang bisa sampai 5 Mbps MB per second. Nah, ini kalau ini cuma 100 KB per second, di sini cuma standarnya segitu. Jadi mengapa dia lebih lambat? Karena dia pakai dua pipa atau dua jalur di sini. Jadi dia bisa komunikasinya tuh pakai alamat. Jadi makanya ini kecepatannya dia turun. Kebanyakan juga gitu, turun dia. Oke. Ini 7 bit dan 8 bit address mode. Ada beberapa mode yang bisa kita gunakan. Oke, habis assessment. Ini GPIO-nya GPIOS via GPIO metric. Jadi kita bisa konfigurasikan lah gitu. XRS ini dia untuk frekuensinya di sini kelihatan from 10 sampai 40 MHz, kHz sampai MHz. Oke. Ini bisa konfigurasinya 8 bit, 16 bit, 24 dan 32 bit serial communication. Pin assessment-nya untuk SRS ini GPIOS juga sama, lewat GPIO metric, tinggal deklarasikan dia GPIO ini sebagai apa gitu. Oke, untuk USB serial JTAG controller ini dia fiturnya di sini diutarakan pakai USB JTAG-nya ini buat apa dia? Untuk USB ya. Tapi assessment-nya GPIO dari 18 sampai 19. Oke, itu Wear Automotive Interface. Ini SP32 TWAI, controller pin. Fiturnya ini ada udah ISO 11898 1 protokol. Jadi ini spesifikasinya atau CAN specification 2.0, dia standarnya sudah sampai segitu. Kita lihat kalau ESP yang sebelumnya mungkin belum sampai sini atau mungkin sama ya. Belum lihat juga. Nanti kita coba bandingkan untuk komunikasi TWAI nya itu seperti apa. Oke, langsung ke standar frame format. Ini bisa untuk 11 bit ID dan 19 bit ID juga. Bitrate-nya 1 kilobit per second dan sampai 1 megabit per second. Multiple mode 64 bit receive Vivo. Oke, ini komunikasi Vivo. Oke, LED PWM, kita ke ini tadi assessmentnya GPIOS sama metric. Oke, kita ke LED PWM. Di sini jadi support LED PWM juga untuk output. PWM kan untuk output atau untuk input. PWM tuh untuk output. Jadi bisa kita kontrol untuk tegangan yang keluar dari pinnya itu berapa. Dia support sampai di sini gain rate digitalnya sampai dari can use 14 bit. Jadi kalau SP32 12 bit, ini 14 bit. Nah, gitu. HP multiple control ABS control XM clock you can operation CPU LED like sleep mode. Jadi ini LED PWM ini support untuk like sleep mode. Jadi dioperasikan kalau di saat like sleep mode dia masih bisa nyala. Untuk indikator biasanya. Jadi walaupun sleep mode dia bisa on. Bagusnya di situ untuk monitoring karena ini kita gunakan untuk IoT. Oke, ini bisa untuk RGB juga. Oke, pin assessment-nya
PWM-nya ini GPOS metric juga sama. Oke, kita remote control peripheral. Ini remote control peripheral ini tuh 2 channel interface. Untuk pin assessment-nya dia sama GPOS via GPIO metric. Juga analog signal processing kita ke SAR DAC. ADC. Ini kalau ini support 12 bit ya, seperti pada umumnya. Karena ESP32 ini kebanyakan untuk pin ADC-nya itu masih menggunakan 12 bit. Tapi dia interface to 12 bit. Jadi integrated 12 bit SAR DAC. Ada di ADC 1, jadi channelnya itu ada ADC 1, ada ADC 2. Sini untuk ADC 1 ini 5 channel, untuk ADC 2 ada 1 channel. Ada ini channel mungkin pinnya. Oke, untuk pin assessment-nya SAR DAC ini multiplexer GPIO 0 sampai GPIO 5. Dan SPI ini juga untuk pin ini support juga untuk beberapa komunikasi. Di sini ada external oscillator or oscillator, crystal or oscillator, itu dia pakai pin, bisa untuk pin oscillator juga di sini GPIO ini. Oke, kita ke temperatur. Nah, untuk ESP32C3 ini ada temperatur ini untuk membaca temperatur atau ketahanan dari temperatur ya. Ini the temperature sensor. Jadi ada temperature sensor voltage variant. Dia bisa support untuk membaca sebuah sensor temperatur kalau dikonekkan itu dari minus 40 sampai 120 derajat Celcius. Misal kita pakai sensor yang biasa itu digunakan. Oke, kita ke wireless communication. Ini wirelessnya ini dia support radio untuk receiver data atau transmit bias, dan untuk transmit receive switch dia ada switch, ada clock generator, terus dia ada 2,4 GHz. Receiver ini adalah seperti pada umumnya WiFi ya, 2,4. Jadi udah include di dalamnya untuk WiFi. Ini bisa digunakan nggak hanya sebagai WiFi saja di sini. Receiver 2,4 RF sinyal. Sini terus jadi dia sudah terintegrated dengan FF filter, ada filternya, ada automatic gain, AGC, DC, offset. Sini. Oke, kok ini receive, ini transmit untuk mengirimkan data. Dia 2,4 juga GHz RF sinyal. Pakai high power CMOS power amplifier, juga ada amplifiernya. Oke, additional calibration, dia ada untuk kalibrasinya, carrier lag, AO, RF online, di antena matching ada untuk antena. Oke, kita ke clock generator. Kita ke clock generator ini, the clock generator produk clock sinyal 2,4, jika pakai 2,4 juga. Nah, ini tadi 2,4 sebagai RF, ini sebagai WiFi, jadi bisa connect dengan WiFi. Kita bisa gunakan untuk menyambungkan untuk internet di sini. RF radio on base, ini dia, ini sebagai yang digunakan itu 802.11b. Ini kayak WiFi pada umumnya, pakai 2,4, emang biasanya pakai ini seperti ini, nama seperti itu. Oke, untuk WiFi MAC address MAC, ada WiFi MAC addressnya. Terus ini ada 4 virtual WiFi interface, dia ada bisa support 4 ini virtual WiFi interface.
Oke, ini ada networking fitur, dia ada Bluetooth low energy. Terus ada juga untuk Bluetoothnya ini Bluetooth LE PHY. Dia support sampai untuk Bluetoothnya ini bisa sampai yang PHY ini 1 Mbps, 2 Mbps, dan ini kode long range untuk jarak yang jauh bisa sampai 128 kbps dan sampai 500 kbps high listen rate. Seperti ini untuk Bluetoothnya ya, LE dia sudah support PLE, intinya gitulah. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut next video karena udah terlalu panjang. Kita untuk fitur-fitur RF di sini banyak banget untuk komunikasi wirelessnya. Terus dia ada pin komunikasinya, jadi dia komunikasinya itu ada banyak seperti pada umumnya ESP32. Terus dia ada kelebihan seperti untuk sleep mode, untuk light sleep mode segala macamnya itu masih ada support untuk PWM power dan segala macamnya. Dan di sini untuk pin-pinnya ini kebanyakan bisa digunakan untuk multiple interface, jadi bisa di switch gitulah, intinya begitu. Sekian untuk kita bahas di next video berikutnya untuk electric karakter. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.